Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh sadar. Coba kamu lihat Troy itu tingkahnya gimana. Itu udah masuk tuh, dua itu sudut karena pandang pasti dilaporin loh. Karena buahmu makanya Troy jadi seperti sekarang. Gimana coba? Berarti Oke, udah sekarang ada lo diam yang ini ya bang, Sekarang lo diam. dua nggak terjadi. Atau bang Luga udah menikah nih, nggak bilang-bilang sama kita loh, bang Hamonangan. Sebentar ya. Gini Mbak, gini, sumpah mampus kalau saya salah dengar atau saya mengarang-arang. Jadi gini, dia yang ngomong itu loh. Ini Jadi udah saya. kejadian itu bang Luga. Kemana bang Luga? Nah, coba tanya. Udah. Pak Hamonangan pun langsung to the point, jadi turun bang Luganya. Jambak lagi, jambak di bawah deh, ntar ya, jambak ya. Aduh, siapa mau di sini kak? Hah? Nggak ada. Bang Tom, di bawah ada luganya nggak? Kecampak deh tuh sinyal. Gini ya. Bang klarifikasi Saya dulu. Jadi betul udah nikah bang sekarang? gini. Tahun ini ya, sekitar 4 bulan yang lalu, Bang Luga, saya dapat mimpi. Dia bilang, apa mimpinya? Bang Luga menikah. Ini tahun ini, 4 bulan yang lalu ya. Bang, yang ditanya oleh Desti itu, abang sudah married belum sekarang? Belum. Nah, Belum. jadi, Mbak Desti. jadi Berarti nggak terjadi nubuatanmu yang disampaikan sama bang Hamonangan itu ya bang, yang kau katakan itu? itu nggak ada ngomong kayak gitu, dia ngarang. Itu Nggak dia ada dengar bang dari Hamonangan CCTV. katanya lagi. Iya, itu dia dengar abang dari bilang CCTV. ngarang, Pak Hamonangan abang Edis bilang TV, ngarang. Edis Yang TV betul yang mana kan nih bang bohong. Luga? Saya kalau saya ngarang-ngarang, Begini, gua ngomong begini. saya berani Gua sumpah mampus. Bener. Sebentar, kamu salah dengar berarti. Gua cuma ngomong begini. Gua ada rencana mau merit bulan Juli. Rencana Bukan, merit. saya akan married dengan wanita yang tinggi, semampai putih, kulit putih. Itu di tahun 2000 berapa kamu bilang? Rencana, ucap, Makanya, butet. Si butet ini pun susah diatur. rencana. Jadi rencana tuh lu buat ini. Tololnya kelewatan. Lu harus bisa mengatakan rencana sama nubuatan. Bukan, kadang-kadang kan abang kan bilang juga nubuat. Makanya saya tanya. Iya, makanya lu harus bisa membedakan. Kalau nubuat itu kekayaan Mas Papua akan masuk ke King of King, itu nubuat. Itu memang belum terjadi dan akan terjadi bentar lagi. Lu harus bisa bedain namanya orang lagi berencana. Misalnya, gue mau bikin debat nih, dibilang pula nanti bernubuat. Semua rencana gue dibilang bernubuat. Kalau nggak terjadi dia marah. Si kucing ini. Enggak gitu. Abang enggak gitu hari itu. Saya berani. Sayangnya saya udah rekam itu. Ya udah, Saya akan married di tahun 2023 tunjukkan dengan cewek yang tinggi. Bang, kamu itulah bang. Lah memang cewek gue memang supermodel. Bang, Ya memang ceweknya memang supermodel, mau diapain lah. jadi lemah sekali suaramu bang Luga. Kalau Gimana kan manusia ini pembohong, Bang Luga ini? Aduh. nggak usah didengerin. Kalau ini kan manusia pembohong, nggak usah didengerin. Dia Jadi manusia kapan bohong. sebenarnya abang ini akan nikah? Enggak, kita sumpah ini lah, sumpah demi diri kita lah. Mampus kita ya bang ya. Kamu kan sudah gemuk sekali tuh, biasanya suka kena kolesterol. Mampus kita ya kalau saya ngarang-ngarang atau abang yang merubah narasi saya. Nggak usah sumpah-sumpah lah, bicara dengan sejujurnya aja. Enggak, bukan. Enggak. Janganlah. Sebentar, Bang. Dilarang Janganlah sumpah-sumpah. bang Hamonangan. Dia Ya, nggak ini- jadi menikah ini aja udah setengah keterlaluan. mati. Abang suruh lagi sumpah-sumpah tambah setengah mati lah dia. Bukan. Bukan begitu, Bos. Dia ini keterlaluan, sering keterlaluan dia ini. Suka mengatakan saya ketemu anu. Digebukin si Dewa kemarin karena dia melihat Gini. dia melihat Baru dipukul Muhammad kelingking Indra. doang, Gini, udah gini, diomongin Bang. sampai 2 Gini. tahun 3 tahun. Dipukul Gini. kelingking doang, kena digomongin dipukul Tapi kau si lihat, Dewa. tapi kau lihat Muhammad Indra. Jadi gini ya. Janganlah ngomong ke yang lain-lain dulu. Fokus dulu ke pernikahannya Bang Luga.
Ya kan. Nggak jadilah. Berarti Bang Luga pernah berencana tapi nggak jadi, tapi bukan nubuatan itu ya Bang Luga. Pernah, karena gara-gara lu bilang lu kan nabi palsu, ya kan? Takutlah perempuannya. Tapi setelah gua jelasin, oh begitu ya Pak Batalkan Luga. nubuat itu ya. Bang. Jadi gara-gara saya, Boleh saya nubuat. juga baru dengar kok jadi boleh gara-gara boleh saya. bukan gagal, Bang. Si Samuel, Jangan. si Samuel kan bosnya lu bilang lah, Luga tuh nabi palsu, hati-hati, jangan mau menikah sama dia. Akhirnya kan ceweknya juga kan namanya baru belajar firman Tuhan, dia ketakutan, dia ngomong, Pak Luga apa? Samuel yang ngomong begitu, bukan saya kalau toh. Ya, tapi kan lu kan anak buahnya, lu kan anggotanya di Oneness, lu kan Waktu itu kan saya belum kenal Bang Luga, mungkin belum paham. ya, jadi Tahun dia berapa takut. sih? Tapi setelah gua menjelaskan panjang lebar, akhirnya dia, oh begitu ya, ya udah Pak Luga berdoa. Nah, jadi kita sekarang udah menikah. siap nih Bang Luga menikah. Ya udahlah, Kira-kira kapan lah rencananya? ya Yang itu cewek rambut rahasia panjang gua lah. kulit putih itu, Bang. Intinya yang gua undang hanya orang-orang spesial aja lah, kalau manusia-manusia sesat. Tanya malas terus, Host, mengundang. kapan kira-kira? Coba, Host. Calonnya Udah sudah lah, ada yang jangan belum usah ada datang lah. calonnya. Jangan, yang Oneness gak usah datang lah kan gitu. Calonnya sudah ada belum? Udahlah. Siapa? Ya pokoknya nanti dengar kabar aja. Nah, ini yang Nanti susah dengar nih. kabar. Bang Host, Pokoknya bukan secret ya, kapan Bang. tanggalnya biar kita cek nanti gitu loh. Ngapain gua kasih tahu lu? 2020. Inisialnya Nanti aja dulu Bang blokir Luga, lagi, inisialnya ya kan? dulu. Pokoknya bukan Grace, bukan pokoknya. Renata, Kapan? Bang Luga. Pokoknya si dua sudut pandang, maybe yes, maybe no, itu gue batalkan sumbangan gue ke lo. Udah selesai masalah. Iya. Pokoknya yang Jadi nggak belum percaya. ada Sekali kawan-kawan, calonnya Seorang belum wanita ada yang tapi Ngapain Bang kamu Luga kan tuh ular menyesal semua? Masa depan gue kasih tahu ke lo, nanti lo Bang lo Luga blokade jadi lagi. panik nih. Padahal lagi santai tadi kan. Iya, kan ku tahu. mungkin dia mau kirim intinya satu ekor sapi katanya Bang Luga. Intinya kan mereka ini kan. Iya, saya pun betul itu, Host. Saya pun akan inilah transfer lah. Oh, Nggak udah usah, yang nggak itu usah. ya Bang Luga. Bang Luga Nggak Masih usah. banyak yang ya. mendukung Bang Nabi ini untuk ini loh. Sama Nggak R ya, usah, Bang? nggak usah. Intinya dalam Nggak waktu apa-apa, dekat Bang gue udah Luga. mau Bang Luga, menikah. tanggal berapa Sama R nanti itu, saya Bang. transfer berapa? R Nggak ini usah, Bang nggak Luga. usah. Sebentar. Nggak usah. Jadi gini kawan-kawannya Tanggal kita berapa doakanlah nanti Bang saya Luga ini transfernya? menemukan jodohnya yang seiman ya Bang ya. Sama-sama apa? Lo Nabi kok nggak titanium seiman, ya. apalagi Rasul itu harus seiman lah. Awak semudah Rasul. Sama-sama titanium juga ya. Iya dong. Nggak mungkin lawanes ya. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Oneness ya Bang, Sebentar, yang Bang. bisa ini Nggak ya. mungkin lah. Sebentar bang. Masa dia mau ngikut perkumpulan? Jadi Bang Luga udah kau tutup Perkumpulan hatimu juga buat Saya mau- wanita-wanita Oneness dan JO ya. Udah kau tutup hatimu ya Bang. Kok ragu kok kan Bang? calon istri gue kan sudah ada, Tuhan yang ngomong kok. Tuhan yang ngomong dia di Iya, calon Tuhan istri yang gue, ya udah gue Iya, nikahin dong. jadi yang pokoknya Sampai- wanita-wanita yang masih single, yang dari Oneness sudah Iya, oh. tertutup kesempatan buat Tutup kalian ya. Jangan berharap sama kesempatan. sekali ya. Ah, Gitu bang, Om. Kemarin kita ngobrol sama Tasya loh. Ya kita doakan lah. Jadi Gini, Bang Gimana Luga, ini, Bang Luga? Aduh, suara saya kedengeran enggak sih sebenarnya? Ya pokoknya kan gini, pokoknya yang sifatnya masih Bang Luga, mengejek saya kan mau berarti dia transfer iri. ini. Nggak Bang perlulah. Luga. Suara saya kedengeran enggak sih? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, silakan. Udah, lu urus, Gini, Bang urus Luga. diri lu aja. Bang Luga, saya mau Nabi transfer sampai hari ini Nggak sudah perlu. sekian tahun belum Perayaan. dapat jodoh ini kawan-kawan. Lah, apa pernikahan? sekarang gua begini. Bukan gitu. Lebih baik gua Kapan saya menjomblo. transfer? Lebih baik gua menjomblo untuk mempertahankan Ya, Bang Luga juga. Roh Kudus perempuan Bang Luga. daripada lo udah nikah Ini tapi lo nggak disengaja atau mampu gimana kenal ini? Tuhan. Jadi Iya dong. jadi Bukan, kamu pilih nanti menjomblo ini Bang Luga seumur hidup. Tuhan yang Jadi bilang Bang Luga Dia kamu mau married. kamu pilih menjomblo Tuhan. seumur hidup nih. Tuhan yang bilang, Tuhan Dia yang mau married suruh. loh.
Tuhan yang Oh, berarti suruh kamu gimana disuruh sih? Tuhan menjomblo seumur hidup. Menikah, Tuhan Katanya yang mau suruh gue merit, merit. gimana? Tuhan yang suruh gue merit. Mending fokus pada surga kata DSP loh, Bang Luga. Iyalah, Bang. Gak usah lah pikir-pikir jodoh lagi, Bang. Fokuslah titanium. Gimana, Makanya Bang Luga? kenapa orang jadi gembel ya begini, nggak mau ngikutin arahan Tuhan, ngotot aja, ngebantah aja kerjanya. Tadi si Narayan Kan itu baru kamu dapat tanya, penglihatan. saya mau transfer. Kamu kira-kira tahun berapa mau marry? Kamu Saya diam mau dulu, transfer. tolol, mau transfer lagi si tolol ini. Kau diam dulu. Kau Itu gini, enggak, saya mau bantu kamu, kan Tambunan kan. Saya kan Batak juga ini. Saya mau. iya nggak usah. Ini Kamu kantongin aja duit kamu. Oh, Kau berarti sumbang ke anak perkawinan yatim. itu seperti yang kamu nyatakan 2023 kemarin gitu. Palsu-palsu aja gitu. Susah nih diajarin. Gimana? Kamu tuh Aku curiga kalau kamu realitasnya menikah, mau Bang enggak? Luga, dapat istri, kamu berubah total. Kenabianmu hilang, Bang. Jatuh lagi kan? Turun dia. Habis ini kuotanya ini Bang Luga ini. Si Luga ini memang dari tahun ke tahun enggak ngerti-ngerti terus. Nganon itu salah satu tugas tukang apa ya? Ahli dalam, sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Nganon itu kan cuma nyusun, ngumpulin gitu. Oh, nggak begitu dong. Dia harus punya menjadi ahli bahasa, Iya, ahli penafsir. Jangan bilang hanya penafsir. Oh iya, Nafsir sih. iya pasti ada tafsirannya gitu loh. Kobel, jadikan aku moderator. Maksudnya Undang lagi Kobel. tulisannya Rasul ditafsir lalu dibikin kitab baru atau Nah, gitu. ini yang salah nih. Jadi dalam sebuah bahasa itu, bentar Prof. Dalam sebuah bahasa itu kan ada bunyi sengau, bunyi apa itu kan ada penafsiran tertentu dalam ininya. Iya. Intinya Yesus bangkit dari antara orang mati kan, nggak berubah kan? Silakan Prof. Ya kalau memang nggak berubah terus apa kelebihan? Naik lagi Demian, naik Demian. Gua kira setelah di kanon jadi Yesus 2 kali bangkit gitu loh, kan enggak kan? Kadang-kadang aneh-aneh aja, aneh-aneh sih ini. Nih, aku tanya Demian dulu ya. Bentar ya, Bang Luga ya. Silakan. Demian, gereja yang benar tadi itu Bang Luga masuk nggak? Kalau Bang Luga masuk tapi sampai di ini aja. Sekarang di gini. pintunya saja. Nggak masuk sampai ke dalam. Bapak gereja aja, ya dengerin ya, bapak gereja si anjing itu nggak tahu Roh Kudus perempuan. Coba tanya bapak gereja lo. Kalau bapak gereja tahu Roh Kudus perempuan, lo babunya juga akan tahu. Bukan Coba tanya. topiknya bukan bapak gereja ini. Ini sekarang Pantai gereja, gini, tadi Demian bilang yang benar itu kucing gereja. Apa nih? Yang dia bilang Gua aja. yang benar itu agak feedback Bang Luga. Memang Dibelah HP-nya dulu layarnya, dibelah balikin lagi. memang Atau HP-nya buka Bang Nabi aplikasi gitu kan. Memang HP-nya di gitu. Ini kelihatan 17 Pro Max ya. Masih belum kompatibel sama TikTok. Siapa yang ngorok ini? Bagio. Turun dulu, ngorok. Halo Pak Daromes, selamat malam. Salam Pak Daromes. Wah, ini salah satu dari 24 tua-tua ya yang di kitab Wahyu. Betul. Makin malam makin seru. Nah, jadi Demian, kalau kamu bilang Luga cuma sampai pintunya doang, berarti Luga nggak masuk surga dong nanti. Wah, siapa yang ngomong itu? Kata Demian tadi siapa bilang katanya. itu? Berani sampai pintu katanya. Masuk surga tapi nggak masuk istananya, Yerusalemnya enggak di pintunya aja. Blow on, dengerin ya. Gua itu sudah dapat penglihatan punya rumah di Yerusalem baru. Punya Rolls Royce. Dengar tuh Demian. Duduk di atas tahta yang kawal 1000 malaikat. Bahkan Ngerti. yang bonceng Royal Royce siapa Bang Nabi? Ala Bapa. Allah Bapa memimpin, bukan membuat. Iya, Nabi Luga, Nabi. Jadi Nabi
kan di depan pintu karena lagi nunggu mobilnya. Setelah mobilnya datang, Rolls Royce baru masuk ke istana gitu kan Nabi. Nggak bilang gitu tadi, mana Tadi ada lu nggak bilang enggak. gitu lu Demian lu, kata lu masuk neraka tadi lu gua. Masa dibilang Bang Nabi nggak bisa masuk surga, cuma di latar depannya doang, nggak dikasih masuk Sekarang sama gue tanya malaikat. sama lo, Kayak Roh gitu, Bang Kudus Nabi. itu Roh Kudus itu perempuan atau tidak berkelamin? Coba jawab Demian. Ayo Jangan Demian, ya. ayo Demian. Ayo Demian lu. Secara tata bahasanya Nikeva Nabi. Nikeva itu kalau Indonesianya itu perempuan Wah, jenisnya. itu berarti. Setuju dia, Bang Luga. Iya, lo juga tahu. Nah iya, intinya dasarnya itu dulu. Jangan Masalahnya dasar- kok bisa pemahamannya kalian Jadi- sama, tapi Bang Luga nggak masuk nih. Iya. Ya, aku Jadi agak gini keberatan. Nabi Luga, dalam bahasa Ibrani kata jenis kata itu ada dua. Yang pertama sakar, yang kedua nikeva. Jadi ruach hakodes itu dia jenis katanya itu bukan sakar tapi nikeva. Lanjut. Jadi gini, makanya kenapa harus Rasul itu meletakkan pengajaran dasar gereja, bukan bapak gereja. Bapak gereja itu babunya Rasul. Nggak ada dalam Alkitab bapak gereja itu nggak ada ayatnya, tapi Rasul ada, Nabi ada, penginjil ada. Bapak gereja nggak ada, itu bapak gereja itu bikinan organisasi. Makanya yang meletakkan pengajaran dasar gereja itu bukan bapak gereja, Rasul. Main Berarti Demian, bapak-bapak kalau aja lu. dikatakan Roh Kudus itu perempuan, menurutmu berarti Roh Kudus dan Bapa ini beda ya? Dapat dibedakan ya? Beda. Beda Wah, Demian. Yohanes dong. Kalau Avi atau Bapa itu sakar jenis katanya. Kalau ruach hakodes itu jenis katanya nikeva. Nikevanya seperti Sama apa ya? teman-teman. Saya nggak mau komentar. Berarti kamu udah tunggal nih. Udah duit tunggal Kenapa? nih, bukan Wanes lagi nih. Iya, udah beda itu. Itu kan jenis kata, mau hubungannya. Oke, Ruah HaKodes ini YHWH nggak? Rohnya YHWH, rohnya. Iya, jawaban rohnya standar. YHWH atau YHWH nggak? Jawaban standar. Ya rohnya YHWH ya YHWH sendiri. Tapi kenapa bisa satu laki-laki satu perempuan? Itu kan jenis kata. YHWH itu nama keluarga. YHWH itu nama keluarga. Keluarga nih, setuju nggak Demian? Keluarga dulu Demian. Misalnya Tambunan, Saya kan ibu bukan, Tambunan, anak saya kan bukan Tambunan. Tritunggal. Jadi kalau Tritunggal sih lebih cocok satu keluarga ya. Wah, dia nggak percaya Tritunggal, Bang Luga. Loh. Pantes Ya, mau dia mau jadi gini. Pantas kehinain Gini. Bang Nabi Luga katanya nggak masuk surga. Pantesan. Kalau misalnya dia jadi Wanes, dia siap jadi gembel, ya itu kan dari tadi. Wanes ini kan calon-calon gembel. Udah gembel loh Bang Luga. Sekarang jangan digituin. gini loh, seseorang bisa terlihat dia punya kapasitas ketika dia berani berdebat. Nah kalau gua kan Muslim, Juma bilang Tunduklah sama Bang Luga ya. Kristen yang paling masuk akal dan bisa diterima itu coba Kristennya Bang Luga. Betul. Kalau Tritunggal, Wanes itu ke Islam-Islaman. Sofia Singer aja ditampar sama Bang Luga ini. Aku ingat banget posternya itu. Coba Demian, lu gimana lu? Diakui sama Islam mana lu? Lu diakui. Lu kan mualaf Demian. Sekarang iya. Lu kan mualaf. Kalau saya mah nggak minta pengakuan. Saya mah selalu ide sendiri. Wih, dilecehkan Bang Luga. Waduh, jangan gitu dong. Gua bikin kopi dulu ya. Lama-lama gua Gini, gila gini. nih beneran nih. Bang Nabi tahan Gini. aku Bang Nabi. Aku udah mau emosi sama dia. Bang Nabi tahan Kalau aku mau Bang Nabi. begini. Emosi aku. Kenapa orang tidak bisa mengerti perempuan? Kemungkinan besar dia hidup dalam ketidakkudusan. Misalnya percabulan, perjinahan, mencabuli Anak kecil. iblis. Anak kecil. Katanya Nabi pernah pijat plus katanya Nabi. Oh jangan Sebentar. fitnah. Oh, Jangan nyerang pribadi dong. jangan letom minum dong Demian. Uy. Repit kamu nanti. Kalau lo memang hidup kudus, kenapa lo Ya kata tidak bisa orang sih. Sebentar, mau kata orang itu nggak masalah. Jadi gini ya, Loh, kok ngopi? kenapa orang itu tidak bisa mampu mengenal Tuhan? Ya karena memang dikatakan, ya Bapa,
Engkau menyembunyikan segala sesuatunya bagi orang bijak. Engkau menyembunyikan bagi orang bijaksana, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya, Tuhan itu ingin menyatakan kebenarannya, hikmatnya, rahasianya. Itu hanya kepada orang-orang yang berkenan kepada dia. Dia pilih Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu bukan ketua sinode, bukan lulusan Harvard, bukan lulusan Oxford. Tapi dia justru nelayan, tetapi Tuhan pakai. Jadi makanya jangan bersombong kalau lo lulusan teologi ya, lulusan sekolah tinggi, mengandalkan gelar-gelar dokter. Oh, pendeta gue gelarnya doktor gitu. Lu jangan andalin kayak gitu. Lu andalin kekuatan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bang Nabi, tadi Demian sebelum Bang Nabi datang bilang, sama aja Demian itu Tuhannya 3, katanya gitu Bang Nabi. Siapa Tuhan 3? Gua. Demian, kata Demian, katanya Bang Nabi bilang Tuhannya 3. Sekarang gua tanya sama lo, kalau Tuhan 3 tuh salahnya di mana? Jawab Demian. Emang salah? Emang enggak? Gua tanya. Salahnya Tuhan 3 tuh di mana? Lu aja dikerjain. Sebentar. Iya Bang Nabi. Sebenarnya manusia ini kan lagi ditipu sebenarnya, digertak-gertak. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Allah itu esa. Make kata apa? Dalil Allah itu esa. Kalau Tuhan satu, pertanyaannya dia cowok apa cewek? Cowok. Kalau Tuhan satu menjomblo, apa enggak gila? Hidup dalam menjomblo. Iya dong. Anjing kata Tuhan. Gue bilang jomblo mau si manusia tai gitu. Iya. Masa Tuhan jomblo? Kalau jomblo gitu, gila Bang Nabi. Iya. Ngomong kayak begitu. Yesus aja ngomong, inilah anakku, berarti dia punya anak. Kalau dia punya anak, pasti punya bini. Kan itu aja hukumnya. Sebentar, Prof. Gua sekalipun gua nggak suka kicoy, tapi daripada ada 2 manusia ini di atas, gua lebih cenderung pilih kicoy di atas lah. Jujur aja nih, gila gua lama-lama. Kalau kayak gini, dia ini memang udah memang sakit. Astaga. Ya udahlah, nih, dah, kau turunin aja. Sakit palaku. Penghujatan itu ya tadi penghujatan nggak bisa dieksklusi. Udah nggak bener. Ngomong seperti itu. Nabi, oh no. Mau konteksnya lawak juga nggak bisa dia ngomong kayak gitu. Sakit emang jadi orang sakit itu. Ya, Aku turunin ya teman-temannya. Tidak. ya, selamat malam semuanya. Malam. Iya. Abang dari Kristen apa Muslim? Ya, dari Kristen juga. Ya, Nabi silahkan dilanjutkan. Iya. Jadi, kenapa kalau pendeta boleh ngaku pendeta? Kenapa kalau Nabi dibenci? Kalau ada orang ngaku pendeta, pasti mau memperjadikan diri jadi babu. Saya siap jadi babunya Paus. Saya siap cuma jadi pencebok pantatnya pendeta. Jemaat itu banyak menganggap dirinya anjing ketika saya siap jadi anjingnya para pendeta. Tapi kenapa ketika orang ketemu Nabi, belum juga ditanya apa-apa, udah langsung apa? Oh, Nabi palsu kamu. Oh, kenapa begitu bencinya? Karena memang Nabi ini adalah seperti polisi pendeta. Kalau pendeta kan dia udah jadi bos di gereja, tidak ada yang bisa menegur. Hanya Nabi yang bisa menegur. Contoh misalnya, seorang Nabi mendapatkan penglihatan. Oh, kemarin saya mimpi pendeta Ucok main pelacur di hotel. Penglihatan. Pendeta ini kan bilang, dari mana lah si Nabi ini tahu aku? Tapi benar juga sih kata gitu. Nah, berarti kan bahwa dia Nabi dari Tuhan, buktinya kan terbukti bahwa dia kegap gitu. Jadi Nabi ini adalah dia menyampaikan pesan Tuhan melalui manusia. Itulah seorang Nabi. Dan Nabi itu nggak boleh berakhir. Kalau Nabi nanti berakhir,
Suka-sukanya pendeta lah menggenjot jemaat. Jemaat disuruh nungging, ya kan? Nungging kau. Masuk. Karena ini adalah perintah Tuhan, gitu kan? Terus coba kau menikah laki dengan laki-laki karena ada perubahan firman Tuhan. Tuhan kadang-kadang lupa ngomong, ini ada perubahan. Nah itu jadi untuk menegur para pendeta ini nggak mungkin jemaat, Bang, karena jemaat sendiri pun tidak punya otoritas, karena dia kan jemaat, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya dana. Nah, jadi perlu ada mukjizat, itulah nabi, seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu. Oke, Nabi. Silakan Bang DN, ada yang ditanyakan. Gini. Satu kali lagi Bang iya. Nabi Luga itu tidak menentang Matius 7 ayat 15 itu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Kalau dibilang begini, waspadalah terhadap uang palsu. Apakah abang seluruh membakar uang abang yang ada di rumah? Betul nggak? Uang palsu udah beredar, terus abang bakar semua. Uang abang diberantas, abang bakar. Kenapa kamu bakar uang? Waspadalah, uang palsu sedang beredar. Kita juga jangan tolong, uang itu mahal. Nyari juga capek, ya kan? Itu sama seperti Nabi. Kita juga jangan bodoh karena ada waspadalah nabi palsu, lalu semua yang mengaku Nabi kita bunuh. Nggak boleh begitu. Sama seperti ketika ada peredaran uang palsu, tiba-tiba abang membakar uang Anda sendiri. Kenapa abang bakar uang Anda? Saya takut adanya uang-uang palsu. Jadi abang membakar uang abang sendiri. Iya. Terus sekarang buat bayar kontrakan mana? Kata yang punya kos. Ya udah saya bakar karena peredaran uang palsu. Ya udah pergilah kau keluar, kau angkat barang-barang kau, kurang ajar. Kau bukannya bayar kos-kosan, gara-gara ada berita ada uang palsu kau bakar uangmu sendiri. Bodoh kali kau. Kan gitu. Nah, abang juga ketika ada waspadalah nabi-nabi palsu, bukan berarti abang menuduh semua yang mengaku nabi jadi palsu. Begitu loh, Bang. Mantap. Oke, mungkin yang lain nggak apa-apa dilanjut di N3 Pak Milo ya. Silakan saya tak mute dulu. Ya. Jadi menurut saya, kalaupun ada dulu nabi dibanding dengan yang sekarang, jauh lebih baik yang sekarang. Kalau nabi dulu itu banyak tercela. Jadi mereka itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Itulah nabi yang terdahulu. Tapi kalau nabi yang sekarang, dia sudah punya moral yang baik. Jadi kita tidak melihat nabi yang sekarang itu melakukan tindakan-tindakan misalnya rajam, peperangan. Tidak ada nabi yang sekarang itu melakukan itu. Jadi lebih bermoral yang sekarang. Nah, jadi kalau misalnya Nabi Luga ini, dia tidak melakukan itu. Apa saya Kamu bertanya? jangan menyerang Islam. Santai aja dulu debatnya. Dia kan artinya dia ingin tahu konsep Nabi dalam kekristenan. Jangan sifatnya langsung. Jangan Ini begitu kan dulu. saya mengatakan ini. Nabi Luga ini sampai sekarang udah pernah nggak melakukan seperti yang dilakukan Nabi dulu? Misalnya Salomo, ya kan perang mereka. Nggak ada Nabi perang, ada aja kau. Nabi Musa emang perang. Nah itu, Musa yang tadi yang saya sebutkan banyak kan. Nah, Nggak begini loh. Oh ya udah lanjutlah. Nah terus yang sekarang itu kalau kita mau realita, jauh lebih bagus ya manusia yang diangkat Nabi sekarang daripada yang dulu. Nah, jadi kalau saya sebenarnya tidak menyerang siapa. Kan saya mengikuti iramamu, Luga. Nah, itu yang saya maksud di situ. Jadi, kadang-kadang saya bandingkan, jangankan Nabi yang dulu, dengan tetanggaku saja, jauh lebih bagus tetanggaku daripada Nabi-Nabi yang dulu. Nah, itu konteksnya. Coba, lo masa Nabi-Nabi Tuhan, Musa, Elia, lo bilang tetangga, lo bilang. Nabi, saya mencium ini bau-bau Udin Petot nih Nabi. Masa dia mimpi ya?
Artinya tetanggaku kan tidak melakukan seburuk yang mereka lakukan itu loh. Contohnya siapa aja? Coba sebutin namanya siapa aja Tetanggaku nabi-nabi paling yang tidak dia tidak melakukan permusuhan sebutin satu sama lain. namanya. Siapa nabi yang bermusuhan? Coba sebutin. Ya kan itu peperangan selalu ada pada ketika itu. Kau Marsion ya? Bukan, saya bukan Marsion. Bagaimana sih bukan? Jadi kenapa kau menolak nabi-nabi zaman dulu? Kau bilang mereka nggak punya adab. Lebih bagus adab yang sekarang. Jadi kalau zaman dulu nabi-nabi nggak punya adab gitu, masuk neraka dong nabi Kita itu. lihat rekam jejaknya semua nabi bermasalah. Contoh, siapa contohnya? Contoh kan saya bilang, kalau Contoh siapa? misalnya nih Anda tahu Raja Salomo kan, itu adalah seorang raja. Waktu itu ya orang banyak jomblo, tapi dia rakus. Dia punya istri lebih dari 100. Padahal Luga sendiri jomblo kan. Harusnya dikasih sama Luga. Siapa yang bilang gue jomblo? Nih orang kadang-kadang ngomong asal aja, minta digebukin. Menyerang pribadi orang ngejek dia. Artinya itu, artinya saya tidak mencela siapapun. Artinya dalam konteks yang sekarang jauh lebih bagus yang sekarang daripada yang dulu. Itu Gak konteksnya. nyambung omongan lo. Nabi ada yang bagus, ada yang enggak, ada aja. Yang namanya nabi mah orang pilihan Tuhan. Itu salah pilih itu. Oke. Kembali lagi udah cukup ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya bilang tadi kan kepada Muslim, nabi itu kalau dia seorang nabi, apabila dia menyampaikan pesan Tuhan terjadi, dia adalah nabi. Jadi nabi itu tidak bisa dibatasi. Oh berhenti di sini nggak bisa. Tuhan masih bicara kok. Nggak mungkin kita menyuruh-nyuruh Tuhan diam. Tuhan diam dulu kau. Aku nggak butuh suara kau lagi. Tuhan mengiyakan. Iya deh, nggak putus lagi deh nabi. Nggak mungkin. Jadi nabi itu masih ada. Salah satunya saya. Jadi kalau misalnya Luga nih, Tuhan mengatakan sama Luga, Luga kamu harus mempertahankan keyakinan yang baik. Jangan sampai kamu langgar gitu. Dibandingkan dengan Adam. Adam itu dibilang sama Adam, Adam jangan itu makan itu buah pengetahuan itu. Kalau kau makan itu bermasalah hidupmu. Nah tetap dia langgar itu. Nah itu bedanya kalau yang sekarang. Makanya saya bilang dari awal juga udah lebih baik yang sekarang daripada yang dulu. Jadi kau percaya cuma Nabi Luga gitu maksudnya? Kalau Nabi Luga saya kira Tuhan berpesan sama dia dilanggar apa tidak saya belum tahu. Tapi kita bisa tanya. Kamu melanggar firman Tuhan gak Luga? Enggak. Nah berarti kan lebih bagus dari Adam. Adam kan bukan nabi. Adam kan manusia pertama. Oh iya daripada manusia pertama. Dia melanggar loh. Hanya satu larangannya, itu pun dilanggar. Ya udah, itulah jawabannya. Ada yang mau ditanya lagi? Nabi itu masih ada. Itu salah satunya saya. Dan orang Kristen pun kan sudah banyak mencoba melawan saya, membantah kenabian saya. Tapi kan sampai hari ini kan nggak ada yang mampu membantah pakai dalil. Bukan soal-soal mengejek ya, kalau mengejek sih. Tapi kan misalnya gini, Nabi terakhir adalah Yohanes, maka Luga nggak bisa jadi nabi. Nah kan nggak ada ayat yang jelas terang benderang. Nggak boleh lagi ada nabi karena Tuhan berfirman haram hukumnya kalau ada nabi setelah Yohanes misalnya. Kan nggak ada ayat seperti itu. Nabi Ini cuma ada elang di bawah kepanasan ini Nabi. suruh naik. Nggak mau naik di atas. Bani Mulutnya. tipping ya. Iya kan, jadi nabi itu nggak boleh nabi dibikin berakhir. Nah kalau nabi berakhir, nanti kan enak-enaknya pendeta lah. Pendeta bilang nggak boleh di gereja pakai musik. Siapa yang bisa lawan pendeta? Pendeta bosnya, iya kan? Jemaat harus turut. Nah tapi kalau ada nabi kan bisa ada tempat perlindungan. Wah, benarnya kata nabi itu
dilarangnya orang menyanyi-nyanyi di gereja, nggak boleh pakai band kan gitu sekarang di gereja kan. Orang Protestan dilarangnya dilarangnya jemaatnya nyanyi-nyanyi pakai band, harus pakai piano, ajarannya aneh-aneh. Makanya banyak sekali denom di kekristenan. Denom itu yang membuat perpecahan, kayak Oneness, ada Tritunggal. Oneness sama Tritunggal berantem, pukul-pukulan. Berarti kan perbedaan ini membuat kehancuran. Makanya perlu ada nabi meluruskan. Kalau pendeta, dia tidak punya otoritas karena dia kan sifatnya cuma menjaga domba dengan ayat-ayat Alkitab. Dia nggak bisa dengar suara Tuhan langsung, nggak bisa. Penginjil juga sama, pengajar juga sama. Kayak bom-bom. Pernah nggak kalau dengar bom-bom dibawa ke sorga? Kan enggak. Pernah nggak bom-bom didatangin Tuhan, didatangin malaikat? Kan tidak. Elia Miron, semua tuh sama. Tapi kalau yang nabi itu harus didatangin Tuhan, Tuhan bicara secara langsung, baik melalui mimpi dan penglihatan. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Makanya suara-suara kenabian saya ini mau saya sampaikan ke presiden sama penguasa-penguasa supaya mereka tahu gitu. Sekarang udah nabi keberapa sih Luga? Saya duduk di 24 tua-tua. Masa udah belum pernah? Nabi 26 itu katanya Paul Chang. Udah kemana dia? Apa Ya, Bang. ditombak dia? Enggak, dia lagi di mute, mungkin lagi kamar mandi. Jadi abang ada tamu ini disapa dulu. Ada Oh, iya. tamu. Ini siapa ini Selamat kayak malam TG, selamat bergabung. Halo TG. TG. Oke. Jadi abang ini anu ya, termasuk percaya ya ke Nabi Luga ya. Ia tidak percaya kalau dia mengangkat dirinya jadi nabi. Lanjut Nabi. Tidak percaya. Tapi kalau Tidak percaya kan gue udah bersaksi, gue dapat penglihatan, gue dapat mimpi. Mana ada orang mimpi? ya kamu belum ada kirim rekening kok. Saya lihat rekeningku belum ada kirimanmu kok. Nah, kau ini mau nyari Tuhan atau mau nyari duit? Nah, si kau ini. Yang nyari duit lah. Ke neraka aja kau. Kecuali ada kiriman, nggak apa-apa. Ini kiriman nggak ada kok, nganggap beda kan? Ya harus ada Pikir kiriman. Tuhan toh. itu Ya. apa orang yang bisa dibeli dengan Tuhan itu harus beriman, bukannya lihat duit. Kau pikir uang itu kau ukur dengan uang? Betul Nabi. Kau sebelum cari duit, cari Tuhan yang benar dulu dan etika. Makanya jadi gembel, yang dicari duit terus malah nggak dapat. Oke, kita sapa dulu Nabi. Andreu, selamat bergabung. Selamat malam. Pagi. Ya, selamat pagi. Gimana kabar Bang Luga? Nabi Luga? Iya. Udah dapat pasangan nggak kamu Luga? Si anjing ini apa sih yang ditanya? Manusia tai kau. Turun kau bodat. Pasangan aja nggak ketemu. Turun kau anjing. Monyet, orang lagi ngomong enaknya. Selamat malam, selamat pagi Nabi. Selamat Ya pagi. silakan Bang. Apa yang
mau disampaikan? Keberatan kah? Bagaimana ini? Bagaimana Pak? Dia tahu Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, berarti Tuhan itu kan ada dua dong, laki-laki dan perempuan. Betul? Bentar, abang ini Katolik apa Protestan? Anda ini Katolik apa Protestan? Protestan. Protestan. Protestan juga kan menganut ajaran Tritunggal yang sama dengan Katolik. Makanya Protestan ini juga melawan kebenaran pada dasarnya. Kalau Slayer apa? Ya saya titanium, Bang. Oh, titanium. Titanium itu Roh Kudus perempuan. Kami udah pindah agama dari Protestan ke titanium. Saya baru dengar ini juga titanium ini. Tapi benar, baru dengar. Iya, Bang, mumpung ada Nabi kita belajar. Sebenarnya titanium ini udah ada abad pertama sampai abad ketiga. Dalam teks-teks Suryani, Injil Thomas juga mengatakan Roh Kudus itu ibu. Jadi banyak juga bapak-bapak gereja yang mengajarkan Roh Kudus itu ibu. Tapi memang para pendeta-pendeta gereja ini kan sebenarnya kalau dibilang pengen nyari janda, adalah kalau kita mau cari janda kita di Tritunggal. Di mana tadi bilang juga? Mau cari janda. Injil Thomas. Iya, Injil Thomas kan dibilang Roh Kudus ibu. The Age of Thomas tuh ada tuh di Google. Injil masa kecil Thomas kah? Pokoknya di Injil Thomas, Apokrif kan? Kisah Thomas, iya betul. Apokrif kan? Gini, Bang, saya udah tercerahkan, Bang, jadinya ke titanium gitu. Semoga Abang bisa tercerahkan. Sekarang begini, kalau dibilang Roh Kudus itu laki apa perempuan, Katolik sama Protestan kan paling bilangnya netral. Emang ada ayatnya netral? Roh Kudus adalah netral. Lukas 3 ayat 9. Mana ada? Enggak. Kalau netral. menurut lu gak Roh Kudus jadi perempuan itu dari apa? Kan Kejadian 1 ayat 27 udah saya bilang berkali-kali tadi. Itu kan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya. Gambar siapa? Tapi di situ tidak ada Roh Kudus. Sebentar dulu. Roh Kudus diciptakan perempuan diciptakan menurut gambar siapa tadi? Gambar Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan bukan? Roh Kudus itu Tuhan bukan? Roh Kudus itu pribadi ketiga Tuhan. Iya, tapi Tuhan bukan. Tuhan kan? Ya, Tuhan dia disebut Tuhan karena kepemilikannya. Iya, intinya Roh Kudus Allah. Roh Kudus Allah. Ya. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar Allah itu adalah perempuan. Makanya Roh Kudus perempuan. Masa gitu aja susah amat sih? Enggak, gambar itu, Bro. Gambar itu bukan merujuk kepada gambar diri. Lalu gambar siapa? Perempuan itu jadi gambarnya siapa? Kok jadi gambar Allah berarti gambar diri Allah. Maksudnya gimana sih? Udah jelas-jelas gambar Allah. Kalau gambar Allah berarti fotonya Allah, bentuknya Allah. Pas foto gimana? Misalnya gambar kucing. Pasti kan bentuknya kucing. Masa gambar kucing yang kau lukis sayur? Gimana sih? Ya. Ya, jadi gambar Allah itu ya, Bang. Ya.
Jadi sedikit bang, itu kan di dalam Bible Yesus selalu menyebut Bapa. Jadi perempuan itu disebut Bapa gitu. Jadi, nah ini pertanyaan bagus nih. Yesus kan selalu menyebut Bapa. Berarti Bapa itu cowok. Allah Bapa cowok. Istrinya Allah Bapa cewek. Siapa istrinya? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan. Itu istrinya Bapa yang adalah Tuhan. Ditulis di ayat mana tuh bang? Di Perjanjian Lama kalau Kejadian Roh Kudus itu istri dia. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kan suami istri. Adam dan Hawa, betul? Adam dan Hawa suami istri bukan? Suami istri. Diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allahnya juga suami istri. Makanya hasil ciptaan gambarnya adalah suami istri. Betul apa betul? Kalau merujuk ke sana laki-laki dan perempuan, saya rasa nggak harus suami istri dia bang. Itu bentuk wujud. Itu bentuk wujud bang. Karena kita dilahirkan nggak Bentuk langsung wujud istri bang. ya, bentuk wujud Allah seperti apa? Ya itu kita di luar situ dulu bercerita. Sekarang ayat yang abang bilang tadi, bentuk Allah, dari bentuk Allah gitu, perempuan dan laki-laki itu kan gitu. Bukan berarti dia harus suami istri bang. Karena manusia dilahirkan itu pakai ayat, jangan kau kira-kira pakai otak kau, ngomong tuh ada dalil-dalilnya. Ya, setiap ayat itu kan harus dimasukkan ke logika dulu bang. Kita dilahirkan nggak langsung suami istri bang. Sekarang begini, perempuan itu gambar siapa dulu? Itu dulu, jangan dulu kau lari ke suami istri. Perempuan gambar siapa? Ya, yang tertulis di situ bang, yang tertulis di situ. Gambar Allah, betul? Laki-laki dan perempuan, iya. Jadi perempuan ini diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Silakan jawab. Enggak, di situ kan dua-duanya disebut bergambarkan dengan Allah katanya. Iya, perempuan. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan dulu, satu-satu. Nanti laki-laki kita tanya, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Wah, itu coba abang bahas tuh dengan bang apa itu? Bang Pesko. Roh Kudus bang. Aduh, susah Jadi amat. jawabnya Roh Kudus, jangan kelamaan. Jawab kok kelamaan. Jelas gak? Perempuan gambar Allah. Juga gambar di sini bukan fisik, bro. Sejak kapan kau ngatur-ngatur kalau gambar bukan fisik, gambar itu adalah sifat? Kapan kau, di mana ayatnya? Kok kau bisa ngatur-ngatur begitu? Kalau dibilang gambarlah kucing, lalu kau bilang begini, yang dimaksud dengan gambar kucing adalah tai. Kan kau nggak nyambung otak kau. Kalau dibilang gambar ya gambar bentuk. Kau kan pernah belajar TK kan? Pernah nggak kau belajar SD? Pernah nggak kau disuruh menggambar di papan tulis? Kalau dibilang gambar, berarti gambar dan bentuk Allah. Tapi bukan berarti begitu. Kok jadi kau yang ngatur? Bukan berarti sejak kapan gambar jadi sifat. Anak-anak, gambarlah kucing. Lalu muridnya bilang, oh saya nggak mau gambar kucing. Saya mau menggambar sifat kucing. Sifat kucing misalnya pemarah. Memang marah bisa digambarkan? Kan tidak bisa. Yang bisa digambar itu bentuk. Makanya jangan hidup dalam kebloonan. Disuruh gambar, yang dimaksud dengan kucingnya sama pantatnya apa sih? Disuruh gambar ya gambar. Jangan lari. Yang dimaksud dengan gambar adalah tai dan sempak. Kan nggak nyambung. Kolor, susah kali kau diajarin. Kalau suruh berarti gambar Allah seperti apa? Ketika Tuhan berbicara sama Israel, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu yang pohon atau
satu pohon atau satu keluarga. Berarti istrinya nggak dihitung di situ. Esa itu satu keluarga, Adam dan Hawa aja itu keluarga. Aduh, kadang-kadang gue pengen kalau ketemu pendeta gitu ngomong depan gua. Mana sih? Kalau satu ya satu. Siapa yang bilang Esa itu satu? Esa itu keluarga. Esa kalau Yacit baru satu. Satu misalnya satu batang penis. Satu batang. Dalam bahasa Ibrani-nya apa coba? Sama Israel. Esa itu merujuk kepada Itu salah ehad, satu bro. kesatuan. Itu ehad. Ehad itu satu. Apa tuh? Berarti salah terjemahan. Satu. Sekarang gini, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang adalah gambarnya, kau melihat Adam itu dempet gak pantatnya? Kan gak dempet, kan dua di situ. Dari situlah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan itu Esa adalah laki-laki dan perempuan. Orang dia aja bilang kita kok. Marilah kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambar kita. Kalau kita kan berarti ada wajahnya ada dua. Wajahnya lebih dari satu. Yang satu laki, yang satu perempuan. Kalau satu laki, satu dan perempuan namanya apa? Family, bukannya satu. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu laki apa perempuan? Coba jawab. Allah Bapa laki apa perempuan? Disebut dia Bapa karena sifatnya pemberi kehidupan. Bukan gitu jawabannya, disebut Bapa karena dia cowok. Itu jawabannya. Tidak, memberikan kehidupan. Namanya Bapa. Bapa. Mama. Anak kecil aja tahu kok. Papa. Bukan, bro. Mama. Gini ayat Alkitab ini ada perumpamaan, ada analogi. Ketika Yesus dikatakan gunung batu, apakah Yesus gunung batu? Kan Yesus tidak. jangan kau samakan dengan batu. Batu benda mati. Yesus Tuhan. Nah, ketika Bapa disebut dikenalkan Yesus sebagai Allah itu dikenalkan Yesus sebagai Bapa. Ya berarti laki-laki. Dia bukan berarti dia punya bapak seperti yang kau pahami. Laki-laki. Jangan kau samakan batu dengan Tuhan. Kok batu kau bisa samakan dengan? Kamu harus melihat fungsi bapak itu seperti apa. Bapak itu pengayom, pelindung, pemberi hidup, pemberi nafkah. Sudah dibilang tadi. Dia bapak. Ngomong mulu kau diam dulu. Kan sudah ku bilang tadi. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Kenapa kau bodoh? Kecambung-nyambung. Mending kau sembah Dajjal Gi. Susah kau diatur. Di mana gerejamu Luga? Biar saya datang menginjili ke sana. Banyak gereja saya. Kayaknya gereja kalian tuh sudah bau-bau gincu itu. Bau-bau apa? Apa kok bobo gincu? Aku aja orang terkenal di Indonesia ini. Ngapain kau cari-cari gerejaku? Terkenal karena ini Nabi Bang lo. Aduh si tolol ini. Awak udah masuk TV One. Awak udah berdebat dengan Selayar. Kau percaya lu kan Nabi? Udah dibilang titanium, udah percaya gimana sih? Si kolor ini susah kali kok diatur. Kalau ajaran sesat kau. Selayar, apalah ajaran yang dibawa si Luga ini? Tadi kan sudah saya bilang, kau nanyanya ke saya. Iya, Nabi itu kan paling Nabi itu kan kalau sebentar. Nabi itu kan kalau menurut Alkitab kan itu adalah mulut Tuhan, juru bicara Tuhan. Oke, apalah firman apa wahyu yang ya itu Roh Kudus perempuan, kan sudah saya jawab. Roh Kudus perempuan. Oke, mana kitab kau sudah bukukan kitabmu itu? Ini si kucing satu ini udah dibilang mananya? 1 ayat 27. Itu bukan wahyumu sendiri, ada nggak? Nabi pasti ada apanya? Roh Kudus perempuan itu kan wahyu. Di pengajaranmu mana? Sebentar, kan di dalam gerejamu tadi kau bilang Roh Kudus netral kelaminnya. Saya membawa pewahyuan terbaru, Roh Kudus perempuan. Kau bilang netral. Kenapa nggak titik kau yang dinetralin?
Islam itu yang kau netralin. Itu berdasarkan pengamatan dari Kalau pedalai. seandainya lah dulu dibikin titikmu netral, bagaimana perasaanmu? Misalnya dipotong titik kau, lalu dioperasi, lalu dikasih semen, di plester, jadi rata titik kau, nggak ada lagi peler. Bagaimana perasaan kau? Siapa yang mengkonfirmasi kenabianmu? Siapa yang ngurapi kamu? Lo kan saya udah bilang sama kau, nggak perlu dikonfirmasi ketika titikmu dan pelermu dipotong, lalu dioperasi, dijahit, nggak ada lagi titik peler. Ya? Nabi masa lisannya Nabi seperti ini? Nabi itu kan kau yang mengatakan Allah Bapa tidak berkelamin. lisannya terjaga dari Kalau seandainya lah dulu titikmu dan pelermu dipotong, lalu dijahit, nggak ada lagi titik pelermu, bagaimana perasaanmu di depan calon istrimu? Gue yakin pacarmu pun mutusin kau, bini kau. berapa orang lah? Sudah berapa orang lah kau sesatkan? Kan begini kan tadi ku bilang, si Vasco da Gama ini mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin, Bapa pun tidak berkelamin. Seandainya ada penetralan titik, kau kena, titikmu dipotong, pelermu diambil, lalu dijahit, 15 jahitan, jadi rata kan? Pertanyaannya, kau kencing dari mana? Susah memang. Ngeladenin orang gila emang. Dajjal. Dia yang gila, dituduhnya orang gila. Kayak mana ya? Kau luga. Masalahnya kau menghilangkan kelamin Tuhan. Coba kau, kan ada Yesus berkata, jadi bapak di surga itu punya kelamin? Punya. Mana ayatnya? Lo kan dia namanya juga ada bapak kami di surga, berarti cowok lah. Aduh, ini otak nggak pakai otak. Oke. Mana ada bapak nggak punya kelamin? Oke. Tangga dengan anak tangga, apakah tangga melahirkan anak tangga? Kamu bisa membandingkan nggak? Tangga itu benda mati. Kau bandingkan dengan Tuhan. Otakmu ada di mana sih? Kucing. Oke. Ya. Masa tangga kau bandingkan dengan Tuhan? Borjong Oke. Ya. Kan gini bro, firman Tuhan itu turun sesuai dengan kaidah pemikiran akal manusia, ya kan? Maka ketika kau mengatakan tadi Bapak, sebutan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus jadi Bapak, jadi kau mengakalinya, menerimanya seperti seorang orang tua yang disebut Bapak, seorang laki-laki yang disebut Bapak, ya kan? Berarti dia punya istri dan istrinya melahirkan ya Yesus, begitu kan? Begitu maksudmu kan? Ini kenapa saya nggak moderator di sini? Selayar. Ya. Momotmu dicabut karena moderator. Itu nggak bisa. Moderator. Coba. Itulah ini. Moderator di sini kok. Udah aku cabut momotnya tadi. Bisa gak? Oke. Sekarang ku tanya sama kau, ya. Yesus itu kan laki-laki. Ya. Betul. Ayahnya siapa? Bapaknya siapa? Dia tidak punya ayah. Karena ketika dia Maria mengandung, dia belum kawin sama si Yusuf. Tapi Gabriel bilang dia anak Allah. Ya. Terus dia punya ayah dong berarti. Siapa yang berhubungan badan dengan apa? Si Maria. Tunjukkan ayatnya. Bukan itu yang saya tanya, tolol. Yang saya tanya, Yesus kan anak Allah, bapaknya siapa? Kan kita berpikir melogikakannya logika manusia. Bagaimana sih manusia itu bisa hamil? Tentu ada senggama antara laki-laki dan perempuan. Jangan karena tadi ketika Allah itu disebut Bapa, kau melakukannya logika manusia. Nah sekarang logikakanlah kehamilan si Maria itu. Bukan itu yang saya tanya. Dia kata Gabriel anak Allah.
Kalau dia anak Allah, bapaknya siapa? Kan logika manusia. Jadi Allah itu kau bawa ke dalam pikiranmu jadi pemikiran manusia. Monyet. Gabriel yang bilang apa dia ini? anak Allah. Masa Nabi Luga bilang orang monyet kayak mana? Kan dia kan Gabriel bilang dia anak Allah. Kalau dia anak Allah, bapaknya siapa? Tai, jawab. Saya juga mengajar di sekolah. Saya bilang itu anak-anakku semua, tapi itu bukan anak biologisku. Kayak mana sih kamu nih? Aduh Tuhan. Iya, tapi Yesus ini sebentar dulu. Yesus kan tidak mengatakan bahwa saya bukan anak biologis. Dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Ya. Kepadanya Itu apa Tuhan berbohong? Itu berdasarkan hubungan antara Bapa dan Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aku adalah satu. Jadi bapaknya Yesus siapa? Dia memanggil Allah itu Bapa. Bukan berarti itu Bapak Mamanya kandungnya. siapa? Apa? Bukan berarti bapak kandungnya. Bapak biologis. Loh, mana ayatnya? Yesus bukan anak kandungnya. Mana ayatnya? Biologis maksudnya, bukan kandung itu biologis. Mana ayatnya Yesus itu bukan anak kandung? Dikatakan yang berada di Karena tidak tertulis Bapa. bahwa Yesus itu anak kandung atau anak biologis Bapa. Yohanes 3 ayat 16, inilah anakku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itu berdasarkan hubungan. Berdasarkan hubungan. Aduh, Slayer, anak biologis. Moderator dong. Ini manusia kucing ini. Gak bisa moderator si kucing. Sudah, coba aku reset lagi. Gantian bang. Luga. Gantian biar. Udahlah, ini ada si War, ada si Melkin, itu aja lawan aku mendengar aja lah. Vasco biarin dulu Bang Luga ngomong. Oke. Kalau namanya anak kandung, berarti anaknya manusia, mamanya manusia, betul? Satu DNA, satu darah. Tapi kalau Yesus ini kan Tuhan. Tuhan, berarti mamanya juga harus Tuhan. Karena yang namanya mama kandung itu satu DNA, satu jenis. Kutanya sama mungkin tadi, ya, manusia tolol. Yesus ini kan Tuhan. Betul? Betul nggak Yesus itu Tuhan? Yesus manusia enggak? Iya, tapi Yesus Tuhan bukan? Tuhan dan manusia, betul? Ya, Tuhan dan manusia. Sekarang saya tanya, Maria itu manusia bukan? Manusia. Maria Tuhan bukan? Bukan. Berarti bukan mama kandungnya. Bodoh kali kau juga. Yesus dipanggil Tuhan karena apa? Karena asal usulnya keilahiannya berdasarkan pengakuannya sendiri, pengakuan manusia dan pengakuan malaikat. Itu loh. Kalau dia kelahirannya, sebentar. Kalau dia lahir dari manusia. Nah, kenapa dia bisa dilahirkan manusia? Ya, Tuhan yang mengambil wujud jadi manusia berinkarnasi. Moderatornya sudah bisa gak Nabi? Kenapa harus lahir dari manusia dari Maria? Gak apa-apa, gitu. Belum bisa. Karena Tuhan menghendaki lahir dari rahimnya Maria. Yang sebentar. Iya, kan yang saya tanya nih mama kandung. Kalau mama kandung, misalnya nih, siapa mama kandungnya Yesus? Sudah, siapa? Mama kandungnya siapa? Makanya dengerin dulu, tolol, dengerin, goblok. Kalau mamanya negro, bapaknya negro, anaknya negro bukan? Ya. Bapak Afrika, mama Afrika, anaknya hitam bukan? Ya. Hitam. Nah sekarang Yesus ini betul dia manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah pertanyaannya, Maria manusia betul. Apakah juga Maria Tuhan? Oke, tidak. Berarti mama kandungnya bukan Maria. Oke. Kita mau membawa saya melalui pemahaman manusia tentang pengertian Bapak, ya kan? Kau bilang kalau Bapak itu apa? Oh, itu panggilan kepada
ayah biologis ya kan. Nah sekarang kamu saya ajak lagi dengan pemahaman manusia. Ketika Maria melahirkan Yesus, Maria itu siapa? Siapanya dia? Manusia. Ketika Maria melahirkan masih Yesus, Maria itu siapanya Yesus? Ibu angkat. Ibu angkat maho? Nah, erti gome bako. Loh. Oke, kalau bukan ibu angkat, berarti ibu kandung, betul? Ibu kandung. Ibu kandung lah, orang dia yang melahirkan Yesus, kan pemahaman manusia Kalau sekarang. dia, aduh si manusia tolol ini. Kalau dia ibu kandung, dia harus Tuhan, karena nggak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Manusia itu harus melahirkan manusia. Kucing melahirkan kucing. Ada nggak monyet melahirkan manusia? Ada nggak manusia melahirkan monyet? Kan nggak ada. Nah kalau sampai Maria melahirkan Yesus, berarti dia ibu angkat. Apakah Maria ibu kandung? Tidak, karena kan bukan hasil persetubuhannya kucing, betul kan? Muncungmu tadi bilang, itu bukan hasil persetubuhan, betul? Kolor? Betul nggak? Halo bang, mute itu. Padahal simple loh, mudah dipahami. Kalau misalnya Bang Vasco. Yesus itu, ya kalau misalnya Yesus itu misalnya dia cuma manusia biasa, Maria manusia biasa, maka Maria berhubungan seksual dengan si Yusuf, lahirlah Yesus. Ini kan tidak ada hubungan seksual antara si Maria dan si Yusuf. Dia lahir Itulah dari Roh mujizat Kudus. itu bro. Tuhan berkehendak, maka hamillah si Maria. Tetapi yang dilahirkan Maria itu manusia. Sekarang saya tanya, DNA-nya Maria dengan DNA-nya Yesus sama nggak? Ya jelas secara kemanusiaan DNA-nya pasti sama. Nah terus kenapa si Maria bukan Tuhan? Loh, kenapa bukan Tuhan? Tuhan berkehendak Tuhan berkehendak ya, firman-Nya menjadi manusia melalui rahimnya Maria, karena Tuhan sendiri tidak mau menentang hukum-hukumnya, karena ketika manusia itu berkembang biak harus dilahirkan. Makanya orang-orang Islam ini tidak bisa percaya, karena tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tapi kalau manusia melahirkan tanpa ada persetubuhan, maka wajar Yesus Tuhan, karena tidak ada persetubuhan antara Yusuf dengan si Maria. Jadi gini juga. Karena sebentar, kamu jangan ngomong udah tak benar kok. Karena pemikiranmu pemikiran Islam. Kau hanya berkelit di kata Tuhannya. Iya kan, kalau namanya Tuhan itu, ibu kandung, sebentar. Oke, ibu kandung manusia. Bapak kandung Yesus apa? Loh, berarti kamu tidak menyelami pikiran Tuhan. Katanya ibu kandung manusia, anak jadi Tuhan. Bapak nggak punya, kau udah gila ya? Iya, kan sebelum dia mengandungkan dia sudah dikasih tahu Roh Kudus akan turun terhadapmu. Artinya kehamilannya kehamilan bukan karena bersenggama, karena mujizat Tuhan. Makanya disebut bukan ibu kandung, ibu angkat, karena kelahirannya tidak tanpa senggama. Yesus itu bukan sel telurnya Maria. Yesus itu bukan spermanya Yusuf. Sebentar. Makanya Yesus itu disebut anak Allah. Kalau anak Allah, ayahnya Allah, ibunya juga harus Allah, maka anaknya pun disebut anak Allah. Berarti nggak tahu? Manusia tai memang kau ini. Manusia, istrimu. Anak yang lahir dari rahim istrimu itu disebut nggak itu anaknya dia? Enggak. Anak siapa? Anak saya.
Jelas dong kan sperma saya. Nah, sementara Ya. ini kan bukan spermanya Yusuf. Iya, yang beda dengan Maria kan hanya sperma saja kan. Tetapi Sel kan telur juga bukan sel telurnya Yusuf. Tolol banget sini orang. Maria. lo kayak mana sih kamu? Bukan sel telurnya Maria. Gila apa kamu? Loh, sel telur itu kan bisa berbuah kalau ada sperma. Spermanya dari mana? Yesus aja sudah jadi Tuhan sebelum Maria ada, tolol. Monyet. Yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan sebelum melahirkan hanya Roh Kudus yang mengatakan itu, yang berkata Nggak kepada nyambung setiap lagi kau. orang. Sebelum Maria diciptakan. Tidak siapa seorang mamanya pun, Oke. tidak seorang pun berani mengatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang berbicara. Sekarang saya tanya, sebelum Maria lahir, siapa mamanya Yesus? Sebelum Maria lahir, Siapa mamanya Yesus? emang sudah ada yang kenal Yesus sebelum Yesus lahir? Kan Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Yohanes Aku di 17 situ ayat siapa? 14. Yesus. Itu. Oke, itu sama dengan di ulangan itu, ulangan 3:14 itu. Ya kan? Aku adalah Yesus aku. berkata, ini yang ngomong Yesus tolol. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, pertanyaan saya, sebelum Abraham, Yesus kan sudah ada di pangkuan Bapa. Ketika Yesus masih berada di pangkuan Bapa, Yohanes pasal 1 ayat 13, siapa mamanya Yesus, tai? Coba kau jawab. Itu dia menyatakan keberadaannya sejak kekekalan sudah ada. Iya, siapa mamanya? Tetapi kemanusiaannya, tetapi kemanusiaannya dilahirkan oleh Maria, Luga Nabawi. Iya, ketika Maria belum tercipta, siapa mamanya? Tolol. Karena bapaknya juga udah ada sebelum Tubuh Maria yang tercipta. dipakai oleh Yesus itu adalah tubuh manusia. Nah, setelah kebangkitannya baru tubuh itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Makanya dia bangkit ke surga, dibawa ke surga. Bukan itu yang saya tanya. Ketika Maria belum diciptakan, siapa mamanya? Roh Kudus. Siapa mamanya? Gila kau memang kau. Udah tuh. Ini si monyet ini. Tolol dia. Coba Nabi moderatornya bisa enggak? Takut aku ketiduran. Masa Maria bukan ibunya Yesus? Kau gila apa? Orang dia yang melahirkan darahnya Maria. Terus Roh Kudus siapanya Tuhan, Yesus? Bang. Roh Kudus bukan ibunya Yesus. Yesus Tuhan berarti kan emaknya juga harus Tuhan lah, tolong. Kucing. Kita berbicara Yesus juga. Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada siapa? Iya, sebelum Yesus turun ke bumi, siapa mamanya di surga? Yesus itu nama yang kita kenal di dunia. Dia tidak bernama di atas sana. Tidak ada nama Yesus di atas sana sebelum dia dilahirkan. Udah gak nyambung Tak mungkin. Susah ini Bang Pasku ini gimana sih? Kayak gak Yesus itu nama kemanusiaan yang diberikan kepada anak Maria. Kambing. Atau kambing enggak? Ketika Yesus masih di surga, siapa mamanya? Tidak ada nama Yesus Ketika di Yesus surga. masih di surga, siapa? Tidak ada nama Yesus Kan di Yesus surga berkata, aku sebelum dilahirkan. Aku turun dari surga, tolol. Iya, tetapi bukan berkata, nama Yesus aku dia. dari surga. Tidak ada sebelum dilahirkan menjadi manusia, tidak ada nama Yesus di surga. Nama Siapa Yesus itu nama yang diberikan kepada anak laki-laki Maria. Nggak mampu nih si tolol ini. Mana sih kamu ini? Langsung masukin aja ke kandang buaya nih. Udah masuk ke sana. Orang mengenal Yesus itu setelah dilahirkan oleh Maria. Gimana nih Nabi? Sebelumnya tidak ada nama Yesus. Haluang. Saya tidak membahas nama Yesus, Sempak. Yang saya tanya sama kamu, Bagudung, dengerinnya. Ketika Yesus masih di surga, siapa mamanya? Tidak ada nama Yesus di surga sebelum dilahirkan jadi manusia. Iya, aku udah tahu itu. Yang saya tanya, Yesus kan berkata, sebelum Abraham, aku sudah ada. Ya, Di mana? aku Di itu surga. apa? Apakah aku di situ merujuk kepada nama Yesus? Bukan nama Yesus yang saya bahas pribadinya Yesus, tai.
Aku adalah aku itu merujuk ke dalam bahasa Yunaninya ego eimi itu merujuk kepada Keluaran 3:14 itu. Aku adalah aku eser eye. Berat. Itu maksudnya. Kalau Anu ke dekat dulu. ini gue mau masuk. Haluan. Selamat malam, bed second, bed sektor. Arti nama Ini Yesus kalau- sendiri Tuhan menyelamatkan. Jadi sebelum dilahirkan tidak ada nama Yesus di langit sana. Ini harus Bukan nama Yesus yang banci. Saya tidak membahas nama Yesus. Saya membahas Yesus. Ya, apa bedanya kok dengan Islam? Kau hanya berkutat di nama di kata Tuhan. Tuhan dilahirkan enggak? Tuhan Susah. manusia Ini coba enggak? ganti anu Nabi. Kau sama dengan Islam kau. Siapa tahu ini lebih sehat akalnya. Bed sektor. Selamat malam. Jadi sektor yang melayani Luga ini bisa jadi Lanjut saja, lanjut. Malam-malam, lanjut. Iya, abang ini dari mana? Kristen apa Muslim? Muslim. Oh, Muslim. Ya Nah, udah, Bang. ini Nyimak kalau dulu ya. Muslim Lanjut, cocok Bang. dia dengan Luga. Satu aliran memang. Janganlah kau Iya, sangkal Nabi kau. Vasco da Gama. Lah, Bang Luganya mana? Ya. Dia pakai ini, dia pakai apa? YB tetangga. Nabi kok pakai YB tetangga? Naik turun aja kerjanya.